Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu hiduplah seorang saudagar yang kaya raya yang bernama Umar. Saudagar ini memiliki 3 orang putra, yaitu Salim, Salman, dan Jaudar. Meskipun Umar memperlakukan ketiga anaknya dengan adil, namun tetap saja hatinya lebih cenderung menyayangi putranya yang bungsu, yaitu Jaudar. Lama-kelamaan, perlakuan Umar yang belik kasih itu dirasakan juga oleh kedua orang putranya yang lain, sehingga memicu timbulnya rasa dengki di dalam hati Salim dan Salman terhadap adik mereka. Namun sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin berterima kasih buat para saudagar yang sudah subscribe, like, dan share channel ini. Dan buat para saudagar yang baru mampir, jika berkenan silakan subscribe, karena setiap klik dukungan Anda akan sangat berarti buat kemajuan channel ini. Baiklah, kita lanjutkan ceritanya. Saudagar Umar yang mulai menginjak usia senja itu mencium gelagat yang kurang baik dalam hubungan ketiga putranya, sehingga ia merasa was-was dan khawatir kalau kedua putranya yang lebih tua akan mencelakakan adik mereka saat ia sudah meninggal nanti. Setelah melakukan pertimbangan yang matang, Umar akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan keluarga besarnya bersama beberapa orang ulama dan aparat pengadilan. Singkat cerita, pada hari yang ditentukan, berkumpullah para tamu undangan di ruang utama rumah Umar. Saudagar kaya raya itu lantas memerintahkan para budaknya untuk membawa semua harta yang ia miliki ke dalam ruangan tersebut. Kalian semua sengaja aku kumpulkan di sini untuk menyaksikan pembagian hartaku kepada putra-putraku sesuai dengan syariat Islam, kata Umar di hadapan para hadirin. Maka saudagar itu memberi setiap putranya satu bagian secara adil. Inilah hartaku dan telah kubagikan di antara mereka, tambah Umar. Jadi hak mereka tidak ada lagi padaku, juga tidak pada saudaranya yang lain. Jika suatu saat nanti aku mati, ketiga putraku tidak boleh memperebutkan yang bukan menjadi hak mereka, sebab aku sudah membagi seluruh hartaku. Sedangkan harta yang kuambil ini adalah untuk istriku, ibu dari putra-putraku, untuk membantu biaya hidupnya. Setelah berkata demikian, Umar lalu membagikan bagian hartanya kepada istrinya. Beberapa bulan kemudian, saudagar Umar wafat. Rupanya Salim dan Salman tidak rela jika adik mereka Jaudar menerima bagian yang sama dengan yang mereka terima. Keduanya berusaha menggugat Jaudar untuk menyerahkan sebagian warisan miliknya kepada mereka. Gugatan itu diajukan kepada pihak kehakiman. Sidang pun dilangsungkan. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan harta yang mereka miliki dengan segala cara. Bahkan Salim dan Salman membayar beberapa orang saksi palsu untuk menguatkan gugatan mereka. Sementara Jaudar juga tidak mau tinggal diam. Ia berusaha mendekati hakim dan aparat pengadilan agar hartanya tidak berkurang. Demikianlah yang terjadi antar 3 orang saudara kandung tersebut. Salim Salman berkali-kali mengajukan gugatan terhadap Jaudar, sedangkan Jaudar juga terus berusaha mempertahankan harta warisan miliknya. Akhirnya, setelah menikmati berpuluh-puluh kali persidangan, harta warisan milik ketiga orang saudara kandung itu habis sia-sia. Setelah harta mereka habis, Salim dan Salman mendatangi ibu mereka. Setibanya di sana, kedua orang kakak beradik itu langsung memukuli sang ibu, kemudian mengusirnya dari rumahnya sendiri. Sang ibu pergi ke kediaman putra bungsunya Jaudar untuk mengadukan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Salim dan Salman. Hampir saja sang ibu memohon dan berdoa kepada Allah agar kedua putra punya itu mendapatkan kutukan darinya, tetapi Jaudar berusaha mendinginkan hati ibunya agar bersedia mengurungkan niatnya itu. Wahai ibu, janganlah kau berdoa kepada Allah untuk menimpakan keburukan atas kedua kakakku, himbau Jaudar, sebab Allah pasti akan membalas semua perbuatan yang mereka lakukan. Lihatlah, aku kini jatuh miskin karena ulah mereka yang terus saja menggugat harta warisan yang menjadi bagianku. Padahal gugatan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru membuat kami bertiga jatuh miskin. Jadi menurutku akan jauh lebih baik jika ibu berdoa untukku agar Allah berkenan melimpahkan rezeki bagiku. Biarlah Allah yang akan membalas perbuatan kedua orang kakakku. Hati ibunda Jauhar tampak tenang. Ia dapat menerima nasihat yang disampaikan oleh anak bungsunya. Dan sejak saat itu sang ibu tinggal di kediaman Jaudar. Setiap pagi seperti biasa, Jaudar mengambil jaringnya dan beranjak meninggalkan rumahnya untuk mencari ikan.
Sejak jatuh miskin, ia menggantungkan hidupnya dari hasil mencari ikan. Jaudar mencari ikan di laut, danau, sungai, dan semua tempat yang terdapat ikan. Terkadang Jaudar pulang dengan membawa 10 atau 20 ekor ikan. Bahkan jika nasib baik sedang berpihak padanya, Jaudar dapat membawa pulang 30 ekor ikan atau lebih. Selama beberapa bulan kemudian, Jaudar hidup tentram sejahtera bersama ibunya. Sementara itu, Salim dan Salman tetap tinggal di rumah milik sang ibu yang telah mereka usir. Kedua kakak beradik itu terus menghambur-hamburkan harta milik ibu kandung mereka dan sama sekali tak mau mencari nafkah. Sehingga hanya dalam tempo beberapa pekan saja, semua harta yang mereka rampas dari ibunda mereka telah habis. Mereka berdua pun hidup terlunta-lunta sebagai gelandangan di tengah rasa lapar yang mencekik, dan dengan mengenakan pakaian yang sudah compang-camping, Salim dan Salman mendatangi kediaman Jaudar untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu. Ketika sang ibu melihat keadaan kedua orang anaknya yang durhaka itu, hatinya menjadi luluh. Ia pun memaafkan kesalahan mereka. Bahkan sang ibu juga mempersilahkan Salim dan Salman untuk menyantap makanan yang masih tersisa di dapur. Sambil menunggu putra-putranya makan, sang ibu berkata, "Cepatlah kalian habiskan makanan itu sebelum Jaudar pulang. Sebab tampaknya adik kalian belum dapat memaafkan perbuatan kalian." Salim dan Salman pun mempercepat makan mereka. Setelah selesai makan, mereka langsung pergi sebelum si empunya rumah kembali dari mencari ikan. Kejadian semacam itu berlangsung hampir setiap hari. Salim dan Salman yang memang benar-benar pemalas selalu mendatangi kediaman Jaudar untuk meminta makanan dari ibu mereka dan segera pergi sebelum adik mereka pulang. Sampai pada suatu hari ketika Salim dan Salman sedang asik menyantap makanan yang dihidangkan oleh sang ibu, tiba-tiba Jaudar muncul di hadapan mereka. Bukan main malunya sang ibu saat melihat kedatangan putra bungsunya yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ibundanya sedang menjamu kedua kakaknya yang selalu memusuhinya. Namun tanpa diduga, Jaudar tersenyum lebar di hadapan Salim dan Salman. "Selamat datang saudara-saudaraku. Betapa indahnya siang ini sehingga kalian bersedia repot-repot untuk datang kemari," ucap Jaudar. Jaudar kemudian memeluk kedua kakak kandungnya itu dengan perasaan tulus, meskipun di dalam hatinya ia belum dapat menyingkirkan prasangka buruk terhadap Salim dan Salman yang telah berbuat jahat terhadap dirinya dan ibundanya. "Demi Allah adikku," ujar Salim, "kami benar-benar merindukanmu dan ibu, sehingga meskipun sebenarnya kami tak tahu di mana harus kami sembunyikan muka kami ini, namun kami tetap memaksakan diri untuk dapat mengunjungi kalian. Sungguh kami berdua benar-benar menyesali perbuatan yang pernah kami lakukan terhadap kau dan ibu. Demi Allah, kami mengakui semua kesalahan yang telah kami perbuat. Ini adalah perbuatan setan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada keberkahan bagi kami kecuali dirimu dan ibu kita." Setelah Salim dan Salman selesai makan dan pergi dari rumah Jaudar, sang ibu berkata kepada Jaudar, "Wahai anakku, kudoakan agar Allah selalu membuat wajahmu berseri dengan kebaikan yang kau perbuat menjadi semakin banyak." "Terima kasih ibu," sahut Jaudar. Di keesokan paginya, Salim dan Salman kembali mendatangi kediaman Jaudar untuk meminta makanan. Tanpa merasa malu, kedua kakak beradik itu terus meminta makanan milik adik mereka tanpa memikirkan betapa sulitnya sang adik mendapatkan makanan. Ketika Salim dan Salman sedang menyantap makanan, Jaudar masih berada di laut mencari ikan. Putra bungsu almarhum saudagar Umar itu tampak tengah bersiap-siap untuk melemparkan jaringnya. Satu lemparan dilakukan oleh Jaudar. Ia biarkan jaringnya tenggelam beberapa saat ke dalam air. Kemudian ia tarik perlahan-lahan. Tetapi sayang, pada lemparan pertamanya Jaudar tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Jaudar pun segera menyiapkan lemparan kedua. Jaudar kembali meletakkan jaring di sepanjang lengannya dengan cara sedemikian rupa dan langsung ia lemparkan ke laut. Tetapi sayang, setelah Jaudar menarik jaringnya, perlahan-lahan pemuda itu melihat bahwa jaringnya tidak berhasil menjerat seekor ikan pun. "Rupanya tempat ini memang tidak ada ikannya," kata pemuda itu dalam hati. Setelah berkata demikian, Jaudar mencari ikan di tempat lain. Tetapi setelah beberapa tempat didatanginya, ia sama sekali tidak berhasil mendapatkan ikan untuk dibawa pulang. Menjelang petang, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Meskipun sama sekali ia tidak membawa apa-apa, sambil membawa jaring di pundaknya, ia kembali dengan perasaan gelisah karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk memberi makan ibu dan kedua orang kakaknya.
Di tengah perjalanan tiba-tiba Jaudar melihat belasan orang sedang mengerumuni seorang penjual roti yang dikenalnya. Penjual roti itu tampak kewalahan melayani para pelanggannya. Jaudar tertegun melihat pemandangan itu. Ingin rasanya ia membeli barang 2-3 potong roti untuk ia bawa pulang. Tetapi ia tidak tahu harus dengan apa ia membeli roti itu. Ketika Jaudar sedang berdiri termangu memikirkan nasibnya, mendadak si penjual roti memanggilnya. "Hai Jaudar, apakah kau membutuhkan roti?" tanya si penjual roti. Jaudar tidak menjawab. "Jika kau memang tidak memiliki uang, kupersilakan kau mengambil 10 potong roti dan kau boleh membayarnya besok dengan 20 ekor ikan," tambah si penjual roti. Kedua mata Jaudar berbinar-binar setelah mendengar ucapan si penjual roti. Ia segera menghampirinya dan mengambil 10 potong roti lengkap dengan daging dan sayuran. "Besok insya Allah aku akan bayar semua yang kubawa ini," tugas Jaudar kepada si penjual roti. Setelah berkata begitu, Jaudar segera meninggalkan si penjual roti untuk pulang ke rumahnya, sebab hari sudah larut malam. Ia memasak makanan dan menyantap makan malam, kemudian tidur. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jaudar bersiap-siap mengambil jaring untuk mencari ikan. Sebelum berangkat, ibunya berkata kepadanya, "Duduklah untuk sarapan anakku." "Engkau saja yang sarapan bersama kedua kakakku, Bu," sahut Jaudar. Kemudian Jaudar segera pergi ke laut. Setibanya di pantai seperti biasa, ia melemparkan jaringnya. Namun, nasib buruk sepertinya masih enggan meninggalkan Jaudar, sebab setelah berkali-kali menebarkan jaring, pemuda itu tak kunjung memperoleh ikan. Bahkan hingga menjelang waktu asar, tak seekor ikan pun yang berhasil ditangkapnya. Sambil menggerutu dalam hati, Jaudar pulang tanpa membawa hasil. Sialnya lagi, Jaudar harus pulang dengan melewati kedai si penjual roti yang sehari sebelumnya telah memberinya 10 potong roti dengan imbalan 20 ekor ikan yang belum dibayarnya. Dengan langkah gontai, Jaudar lewat di depan kedai si penjual roti. Pemuda itu benar-benar malu karena tak sanggup memenuhi janjinya untuk membayar hutang. Sementara itu, si penjual roti yang melihat Jaudar melintas tanpa membawa seekor ikan pun justru segera menyiapkan 10 potong roti untuk ia berikan kepada pemuda malang itu. "Hai Jaudar," panggil si penjual roti, "kemarilah kau dan ambil roti-roti ini. Sudah kusiapkan buat kamu. Kau tak perlu merisaukan hutang-hutangmu. Bisa jadi besok kau akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dan apabila besok ternyata kau lagi-lagi tak mendapatkan ikan, kau tidak perlu malu untuk singgah di kedaiku, karena aku akan tetap memberimu roti." Demikianlah seterusnya sampai 7 hari berturut-turut Jaudar menerima roti dari si penjual roti sebagai hutang. Dan selama sepekan itu pula ia sama sekali tak mampu membayar hutangnya. Pada hari ke-8, Jaudar sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malunya terhadap si penjual roti. "Tampaknya hari ini aku harus mencari ikan di Telaga Korun. Siapa tahu di sana aku akan mendapatkan ikan yang banyak," katanya dalam hati. Jaudar pun segera berangkat menuju Telaga Korun. Tetapi sebelum ia sempat menebarkan jaringnya di telaga itu, tiba-tiba datanglah seorang saudagar asal Maroko yang menunggangi seekor bagal. Dia berpakaian mewah, pelana dan hiasan bagalnya terbuat dari sulaman indah. Saudagar itu turun dari bagalnya dan menghampiri Jaudar. "Assalamualaikum wahai Jaudar bin Umar," sapa si saudagar. "Waalaikumsalam wahai Tuan Haji," bala Jaudar sambil bertanya-tanya di dalam hati dari mana saudagar itu mengetahui namanya. "Wahai Jaudar, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Jika kau bersedia memenuhi permintaanku, aku akan berimu imbalan yang banyak dan engkau akan menjadi sahabatku," ujar si saudagar asal Maroko itu. "Katakanlah Tuan Haji," sahut Jaudar, "apa sebenarnya yang dapat kulakukan untuk Tuan? Aku tentu akan memenuhi permintaan Tuan dan dengan senang hati tak akan kutolak." "Bacalah surat Al-Fatihah," pinta si saudagar Maroko. Maka Jaudar pun membaca surat Al-Fatihah bersama-sama si saudagar Maroko itu. Setelah selesai, sang saudagar mengeluarkan seutas tali. "Sekarang tolong kau ikat kuat-kuat. Setelah itu lemparkan tubuhku ke dalam telaga ini dan tunggulah beberapa saat. Jika kau melihat aku melambaikan tanganku kepadamu, maka kau harus segera melemparkan jaringmu ke arahku. Tetapi jika kau melihat yang muncul ke permukaan air adalah kakiku, maka itu berarti aku sudah mati. Dan jika hal itu terjadi,
Aku akan memintamu untuk membawa bagalku itu beserta seluruh muatanku ke pasar untuk menemui seorang pedagang Yahudi yang bernama Syamiah, dan serahkanlah bagalku kepadanya, karena ia akan memberimu uang 100 dinar kepadamu. Ambillah dan simpanlah rahasia ini, lalu kembalilah pada pekerjaanmu semula, kata si saudagar Maroko. Jaudar mengangguk, lantas ia ikat tubuh sang saudagar dengan sekuat-kuatnya. Ayo cepat, sekarang lemparkan aku ke dalam telaga, pinta si saudagar Maroko itu. Jaudar segera mengangkat tubuh sang saudagar, kemudian melemparnya ke dalam telaga. Tubuh saudagar itu pun langsung tenggelam. Sebagaimana yang telah dipesankan, Jaudar duduk menunggu di tepi telaga untuk melihat apa yang akan terjadi. Ternyata setelah beberapa saat menunggu, ia akhirnya melihat sepasang kaki menyembul dari dalam telaga. Jaudar pun langsung berkesimpulan bahwa sang saudagar Maroko itu pasti telah tewas. Maka Jaudar pun pergi ke pasar dengan membawa bagal milik si saudagar Maroko itu untuk diserahkannya kepada seorang yang bernama Syamiah. Singkat cerita, Jaudar berhasil menemukan pedagang Yahudi itu. Ia sedang duduk-duduk di depan tokonya ketika Jaudar datang untuk menyerahkan bagal milik si saudagar Maroko. Bisa kupastikan orang yang memberimu keledai ini pasti telah mati disebabkan oleh ketamakannya sendiri, kata Syamiah kepada Jaudar setelah ia menerima bagal. Jaudar tak menanggapi ucapan si pedagang Yahudi itu, sebab yang memenuhi kepalanya kala itu adalah nilai uang yang akan diberikan oleh Syamiah. Setelah menerima uang 100 dinar dari si pedagang Yahudi, Jaudar pun meninggalkan toko itu menuju kedai milik si penjual roti yang setiap hari mengutangkan roti kepadanya. Ambillah uangku ini, ujar Jaudar kepada si penjual roti sembari menyodorkan uangnya. Sambil meraih uang yang diserahkan oleh Jaudar kepadanya, si penjual roti tersenyum. Dengan uang sebanyak ini sebenarnya kau masih dapat mengambil beberapa potong roti lagi, tugas si penjual roti. Biarlah roti-roti itu kutitipkan padamu untuk kuambil besok, timpal Jaudar. Dari kedai roti, Jaudar kemudian pergi ke kedai daging. Di tempat itu, ia membeli beberapa potong daging. Setelah itu, ia langsung pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia melihat ibunya telah duduk bersama Salim dan Salman. Silahkan kalian menyantap makanan yang kubawa ini, ujar Jaudar sambil memberikan daging dan roti yang baru dibelinya. Maka, tanpa ragu-ragu, Salim dan Salman menyantap daging dan roti yang dibawa oleh adik mereka. Sementara Jaudar menghampiri ibunya dan menyerahkan uang yang masih tersisa kepadanya. Ambillah uang ini, Bu, sahut Jaudar. Jika sewaktu-waktu aku sedang tidak ada di rumah dan kedua kakakku datang ke sini, ibu bisa gunakan uang itu untuk membeli makanan. Setelah berkata demikian, Jaudar menyantap makanan yang telah tersedia bersama kedua kakaknya. Setelah Salim dan Salman pulang, barulah Jaudar beranjak ke peraduannya untuk beristirahat. Di keesokan paginya, Jaudar kembali berangkat ke Telaga Korun untuk menangkap ikan. Akan tetapi sebelum pemuda itu sempat menebarkan jaringnya, mendadak muncul lagi seorang saudagar asal Maroko dengan mengendarai seekor bagal yang jauh lebih indah daripada bagal yang dimiliki oleh saudagar yang telah tewas sehari sebelumnya. Seperti saudagar pertama, saudagar kedua itu pun langsung menyapa Jaudar. Assalamualaikum wahai Jaudar bin Umar, demikian sapanya. Waalaikumsalam, balas Jaudar. Apakah kemarin ada seorang saudagar asal Maroko yang datang ke tempat ini dengan mengendarai seekor bagal yang serupa dengan bagal yang kutunggangi ini? Tanya sang saudagar. Karena khawatir kalau dirinya akan menemui masalah atau kematian seperti saudagar pertama, maka Jaudar berbohong. Tidak, sejak kemarin aku tidak melihat seorang saudagar pun yang melewati tempat ini, sahut Jaudar. Duhai, malang benar nasib kakakku itu, seru si saudagar. Ia tentu telah tewas di tangan para penyamun. Mungkin saat ini aku lebih baik mati daripada harus menjalani kehidupan tanpa ditemani oleh kakakku. Jaudar terkejut ketika mendengar ucapan saudagar itu. Tetapi sebelum keterkejutannya reda, ia kembali mendengar sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari mulut sang saudagar. Baiklah, jika begitu aku mintamu untuk mengikat tubuhku. Kemudian lemparkan aku ke telaga ini. Jika nanti kau melihat aku melambengkan tanganku, maka lemparkanlah jaringmu ke arahku. Tetapi jika kau melihat yang muncul ke permukaan adalah kakiku, maka itu berarti aku sudah mati. Dan jika hal itu terjadi, ku minta kau membawa bagalku beserta semua muatannya ke pasar dan temui seorang pedagang Yahudi bernama Syamiah. Serahkanlah bagal ini kepadanya, maka karena itu ia akan memberimu uang 100 dinar, ucap saudagar Maroko itu. Mendengar permintaan saudagar kedua yang persis sama dengan permintaan saudagar pertama itu, Jaudar kebingungan sendiri.
Ia benar-benar tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia sebenarnya ingin mengakui perbuatannya, namun ia juga merasa bahwa apa yang dilakukan terhadap saudagar pertama sebenarnya bukanlah kesalahannya. Oleh sebab itu, Jaudar akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan saudagar kedua. "Baiklah," sahut Jaudar, "ku minta kau mendekat padaku agar aku bisa mengikatmu dengan sempurna." Si saudagar pun mendekat dan membiarkan Jaudar mengikat tubuhnya dengan erat. Setelah selesai diikat, Jaudar pun melemparkan tubuh tak berdaya itu ke dalam telaga. Untuk beberapa lamanya, Jaudar menunggu di pinggir telaga. Alangkah terkejutnya Jaudar karena ia melihat yang menyembul dari dalam telaga adalah kaki saudagar itu. Jaudar pun menyadari bahwa saudagar kedua itu pasti telah tewas. Dan sama seperti pada hari sebelumnya, Jaudar membawa bagal milik saudagar Maroko yang kedua kepada pedagang Yahudi Syamiah di pasar. "Apakah saudagar pemilik bagal ini telah menyusul kakaknya ke alam baka?" tanya si saudagar Yahudi. Jaudar tidak menyahut. Dia hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang sebaiknya orang-orang tamak seperti mereka segera mampus. Tambah Syamiah, si Yahudi seraya menyerahkan uang sebesar 100 dinar kepada Jaudar. Betapa senangnya Jaudar setelah menerima uang itu. Ia segera pulang ke rumahnya untuk menyerahkan uang yang baru diterimanya itu kepada ibunya. "Wahai anakku," ujar sang ibu ketika menerima uang tersebut, "dari mana kau dapatkan uang sebanyak ini?" Jaudar pun menceritakan semua yang dialaminya di hadapan sang ibu, termasuk tentang tindakannya yang melemparkan tubuh dua orang saudagar Maroko ke dalam telaga Korun. "Ku minta kau tidak lagi pergi ke telaga Korun. Aku khawatir orang-orang Maroko itu akan mencarimu untuk meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang telah kau lakukan terhadap kedua saudagar itu," sahut sang ibu. "Tenanglah Bu," timpal Jaudar. "Ibu tak perlu mengkhawatirkan diriku, sebab kedua orang saudagar itulah yang memintaku untuk melemparkan mereka ke dalam telaga. Justru dengan melakukan perintah mereka, aku memperoleh imbalan sebesar 100 dinar. Oleh sebab itu biarkan aku mendatangi telaga Korun, karena siapa tahu akan ada saudagar lain yang meminta padaku untuk dilemparkan tubuhnya ke dalam telaga." Keesokan harinya Jaudar kembali membuktikan ucapannya di hadapan sang ibu. Pagi-pagi sekali pemuda itu meninggalkan rumahnya menuju telaga Korun, dan seperti yang telah diduga oleh Jaudar, ketika matahari mulai beranjak naik, datanglah seorang saudagar Maroko dengan mengendarai bagal. Penampilan saudagar itu jauh lebih mewah dibandingkan dua orang saudagar sebelumnya. "Assalamualaikum wahai Jaudar bin Umar," sapa saudagar itu. "Bagaimana semua pedagang Maroko bisa mengetahui namaku?" gumanya Jaudar di dalam hati. "Waalaikumsalam," balas Jaudar. "Apakah kau melihat dua orang saudagar asal Maroko yang melewati tempat ini?" tanya sang saudagar. "Ya," jawab Jaudar, "aku melihat dua orang saudagar Maroko lewat tempat ini." "Kemana mereka pergi?" tanya saudagar itu lagi. "Aku telah melemparkan mereka ke dalam telaga ini," jawab Jaudar terus terang. Tanpa disangka, saudagar itu tertawa mendengar jawaban jujur dari Jaudar. "Duhai alangkah malangnya setiap orang yang harus menepati janjinya," seru si saudagar sambil turun dari bagalnya. "Wahai Jaudar, lakukanlah terhadap diriku apa yang telah kau lakukan terhadap kedua orang saudagar itu." Si saudagar itu kemudian mengeluarkan tali dan menyerahkannya kepada Jaudar. "Cepat balikkan tubuhmu agar aku dapat mengikat tanganmu sebelum aku melemparkanmu ke dalam telaga," pinta Jaudar. Saudagar itu pun segera membalikkan tubuhnya, dan Jaudar pun langsung mengikatnya dengan tali yang diserahkan oleh saudagar itu sendiri. Setelah merasa bahwa ikatannya sudah cukup kuat, Jaudar kemudian melemparkan tubuh sang saudagar ke dalam telaga. Ia lantas duduk di tepi telaga untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata tidak seperti dua orang saudagar sebelumnya. Saudagar yang ketiga ini berhasil melambaikan tangannya ke arah Jaudar, seraya berteriak meminta tolong. Jaudar pun segera melemparkan jaringnya dan menarik saudagar Maroko itu dari dalam telaga. Setelah berhasil menarik tubuh sang saudagar dari dalam telaga, Jaudar melihat bahwa ternyata kedua tangan saudagar itu memegang dua ekor ikan yang berwarna merah. Sang saudagar itu lalu mengambil tempat ikan dari punggung bagalnya. "Semoga Allah senantiasa menyelamatkanmu dari segala kesusahan. Demi Allah, jika bukan karena kau melemparkan jaringmu padaku, tentu aku akan tenggelam ke dalam telaga ini, karena kedua tanganku sibuk memegang dua ekor ikan," ucapnya. "Demi Allah, sebenarnya apa yang terjadi Tuan? Dua orang yang tenggelam, kemudian dua ekor ikan merah dan pedagang Yahudi. Apa keterkaitan di antara ketiganya?" tanya Jaudar.
Bagaimana kelanjutan kisah Jaudar dan kedua saudaranya? Simak kelanjutan kisahnya hanya di channel 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.